Selamat sore Ibu, perkenalkan nama saya Amanda. Di sini saya bidan yang bertugas pada sore hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Ayu, Umurnya berapa ya Bu? 25 tahun. Baiklah, keluhan apa Ibu yang sedang Ibu rasakan? Saya nggak ada keluhan Bu. Jadi begini, saya kan ingin persiapan pranikah sama calon suami. Jadi saya ingin mendapatkan informasi tentang pranikah dan prahamilan. Baiklah Bu, untuk itu saya akan lakukan belajarnya terlebih dahulu ya, yaitu persiapan pranikah. Persiapan apa saja sih yang perlu dilakukan? Yaitu yang pertama persiapan fisik. Yaitu persiapan fisiknya seperti apa? Meliputi pengukuran tekanan darah, terus timbang berat badan, tinggi badan, lengkap 5 itu diukur pada lengan sebelah kiri ya Ibu. Terus pemeriksaan darah rutin seperti HB, golongan darah, dan resus. Selanjutnya pemeriksaan urin. Terus pemeriksaan lain bila ada indikasi seperti diabetes, mungkin pernah mengalami IMS atau HIV/AIDS begitu. Selanjutnya persiapan gizi, yaitu setiap pasangan dianjurkan mengkonsumsi makan-makanan yang seimbang agar nanti menciptakan kehamilan yang sehat. Setelah itu screening imunisasi TT. Nah, nanti pada waktu akan melangsungkan pernikahan sebelumnya nanti kita akan dirujuk atau diberikan surat rujukan untuk ke puskesmas atau tenaga kesehatan yang terdekat untuk melakukan suntik TT. Nah, setelah itu tadi kan sudah dilakukan pengukuran timbang badan dan berat badan. Nah, itu nanti akan dilakukan pengukuran status gizi ya, ditentukan dengan IMT atau indeks massa tubuh. Nah, cara menghitung IMT nanti tadi kan kita sudah dapat hasil dari timbang berat badan dan tinggi badan. Nah, nanti berat badan dibagi tinggi badan dikali 2. Nah, nanti kita sudah dapat hasilnya IMT kita berapa. Apabila IMT kurang 17,0 berarti keadaan orang tersebut kurus dan kekurangan berat badan tingkat berat atau K tingkat berat. Selanjutnya apabila IMT di antara 17,0 sampai 18,5 berarti orang tersebut kurus dengan kekurangan berat badan rendah atau K rendah. Selanjutnya IMT normal itu sekitaran 18,5 sampai 25,0. Nah, itu dikatakan IMT Ibu normal. Berarti status gizinya Ibu alhamdulillah cukup ya, normal. Selanjutnya yaitu gizi seimbang. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan ya Bu, gizi seimbang yang harus kita penuhi. Jadi dalam sehari Ibu itu makannya harus teratur 3 kali sehari. Nah, di dalam porsi makanannya Ibu itu terdiri dari lauk pauk, buah-buahan, makanan pokok, dan sayur-sayuran. Selanjutnya Ibu ditambah dengan minum air putih minimal atau maksimal 8 gelas per hari. Jadi diperbanyak mengkonsumsi air putih yaitu 8 gelas per hari. Selanjutnya saya jelaskan nanti tentang imunisasi TT ya Bu, atau imunisasi tetanus ya. Apabila Ibu ingin melangsungkan pernikahan berarti Ibu akan disuntik TT pada saat sebelum melakukan pernikahan. Apabila imunisasi Ibu waktu kecil lengkap berarti Ibu dihitung T5 ya, itu masa perlindungannya lebih dari 25 tahun. Dan apabila Ibu lupa maka Ibu akan dihitung T3 dari pihak puskesmas seperti itu ya Bu. Dan masa perlindungannya selama 10 tahun kalau yang T3. Selanjutnya kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai ya Ibu sebelum merencanakan kehamilan maupun waktu masa janin, yaitu yang pertama anemia. Dikatakan anemia apabila kadar hemoglobinnya Ibu kurang dari 12 mg per dl. Selanjutnya, anemia ini sering dialami pada perempuan-perempuan karena kekurangan asupan zat besi dan mengatur pola makannya yang salah tadi seperti tadi, mungkin karena sering diet, tidak suka makan sayur-sayuran seperti itu. Tanda-tanda anemia yaitu letih, lesu, lemah,
lelah, lunglai atau disebut 5L. Terus sering mengalami pusing, mata berkunang-kunang, berarti itu tanda-tanda anemia. Selanjutnya, dampak anemia bagi ibu hamil yaitu pertumbuhan janin terhambat, mungkin janin lahirnya prematur, terus bayi mengalami kelainan bawaan, anemia pada bayi. Sehingga anemia bukan hanya dialami oleh ibu, tetapi juga dapat dialami oleh bayi. Nah, pada ibu sendiri itu akan menyebabkan perdarahan pada saat nanti proses persalinan. Selanjutnya yaitu hepatitis B, ibu. Hepatitis ini karena peradangan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis. Nah, biasanya gejalanya itu demam, mual, muntah, kencingnya itu berwarna gelap ibu, seperti teh, terus mata dan kulitnya itu berwarna kuning. Faktor resiko penularannya, apabila ibu menderita diabetes dan hamil, dapat menurunkan ke bayinya 95%. Setelah itu hubungan seksual pada pasangan hepatitis, terus penggunaan jarum yang tidak steril, terus transfusi darah itu dapat juga menyebabkan hepatitis. Faktor penularannya 3-5%. Dan apabila ibu sudah terdeteksi mengidap penyakit hepatitis B, maka apabila ingin melakukan atau merencanakan kehamilan, sebaiknya ibu konsultan ke dokter terlebih dahulu. Selanjutnya, diabetes mellitus atau biasa disebut DM. DM ini penyakit kronis yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah lebih atau sama dengan lebih dari atau sama dengan 200 mg per dl pada pemeriksaan gula darah sewaktu. Selanjutnya, gejala diabetes ini yaitu banyak minum, banyak makan, dan sering kencing. Yaitu mudah lelah dan mengantuk. Penglihatannya ibu tuh kabur. Lanjut, penurunan berat badan meskipun nafsu makan mengalami peningkatan. Jadi tuh kalau nafsu makannya ibu meningkat tapi berat badannya kok tambah turun, makin hari kok makin turun, berarti itu dapat dicurigai menderita diabetes. Selanjutnya, bila terdapat luka, nanti lukanya itu lama kering atau sembuhnya itu lama. Terus masalah pada kulit, misalnya gatal atau iritasi, kemerahan. Selanjutnya, diabetes itu dampak diabetes pada kehamilan yaitu dapat menyebabkan baby big atau berat badan lahirnya di atas normal. Setelah itu bayi dapat mengalami kuning, terus BPLR atau bayi lahir prematur, terus peningkatan hipertensi dalam kehamilan, jadi dapat meningkatkan tekanan darah ibu. Lanjutnya, peningkatan risiko diabetes pada kehamilan berikutnya. Jadi apabila ibu ingin hamil lagi atau sewaktu-waktu akan hamil lagi, berarti dapat meningkatkan diabetes pada kehamilan selanjutnya. Setelah itu beresiko bayinya akan beresiko mengidap penyakit diabetes pada saat nanti dia dewasa. Selanjutnya, penyakit yang perlu diwaspadai yaitu malaria. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh sekelompok parasit yang hidup dalam sel darah merah atau karena gigitan oleh nyamuk. Dan setelah itu, dampak malaria pada catin yaitu menyebabkan anemia. Nah, apabila catin mengalami anemia dan tidak segera diobati waktu hamil nanti, anemianya juga dapat mempengaruhi ibu dan juga keadaan janin, yaitu dapat menyebabkan keguguran, perdarahan, terus dan bayi lahir prematur. Selanjutnya, pencegahan malaria yaitu penggunaan kelambu waktu saat tidur atau penggunaan obat nyamuk seperti krim atau obat anti nyamuk lainnya, tetapi usahakan obatnya tidak mengganggu pernafasan ibu. Terus gunakan penutup jendela seperti kawat atau kasa atau kambing ya. Terus gunakan pakaian pelindung yang menutupi lengan dan kaki saat ibu keluar dari rumah. Selanjutnya, tos adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Penularannya yaitu dengan cara apabila ibu mengkonsumsi makanan yang sudah terkontaminasi oleh virus tersebut. Nah,
itu pada calon pengantin yaitu mengalami infertilitas, yaitu dapat dialami oleh ibu maupun si suami. Setelah itu kelak jika ibu hamil itu dapat mengakibatkan kecacatan pada bayinya, yaitu misalnya kelainan saraf, mata, telinga, dan otak. Nah, pencegahannya dapat dilakukan vaksin MMR, terus perilaku hidup sehat, tidak makan makanan sembarangan. Setelah itu penyakit genetik yang dapat mempengaruhi kehamilan dan kesehatan janin. Yang pertama thalassemia. Thalassemia merupakan penyakit kelainan sel darah merah akibat kekurangan protein pembentuk sel darah merah yang menyebabkan sel darah merah mudah pecah. Nah, penyakit ini ditandai dengan mungkin salah satu keluarga ibu atau keluarga bapak itu tuh sering mendapatkan transfusi darah berulang-ulang. Selanjutnya setelah itu deteksi dini thalassemia pada janin, yaitu memiliki riwayat penyakit keluarga dengan anemia atau pasien thalassemia yang seperti tandanya sering mendapatkan transfusi darah. Setelah itu pucat dan lemah, terus pemeriksaan darah, dan nanti akan dilakukan analisis hati. Nah, setelah itu pencegahan thalassemia bagi janin yaitu screening thalassemia sendiri. Nah, itu dapat dilakukan nanti di puskesmas atau rumah sakit. Setelah itu jika kedua pasangan janin membawa sifat thalassemia dan tetap memutuskan untuk menikah, anjurkan ibu untuk menunda kehamilan dulu dan anjurkan untuk menggunakan kontrasepsi terlebih dahulu. Selanjutnya hemofilia, yaitu kelainan pada pembekuan darah. Apabila dari salah satu keluarga pasangan itu memiliki riwayat atau memiliki penyakit hemofilia, ditandai dengan apabila ibu mengalami luka akan terjadi proses penyembuhan yang lama atau berhenti darahnya itu lama. Seperti itu. Dampaknya hemofilia bagi janin, apabila ibu nanti sudah hamil dan melahirkan, maka akan terjadi perdarahan dan sulit untuk berhenti dan menyebabkan ibu banyak kehilangan darah dan shock dan dapat menyebabkan kematian pada ibu.